Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis air tanah, 7 macam pola aliran sungai, dan macam-macam zona laut. Mari kita mulai. Air bawah tanah. Air bawah tanah dibagi ke dua jenis, yaitu air freatis dan artesis. Air freatis adalah air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah. Air freatis sangat dipengaruhi oleh resapan air di sekelilingnya. Pada musim kemarau jumlah air dapat berkurang, sebaliknya pada musim hujan jumlah air dapat bertambah. Air freatis dapat diambil melalui sumur atau mata air. Air artesis adalah air tanah yang terletak jauh di dalam tanah di antara dua lapisan kedap air atau lapisan impermeable. Lapisan di antara dua lapisan kedap air tersebut banyak menampung air. Jika lapisan tersebut retak, secara alami air akan keluar ke permukaan. Air yang memancar ke permukaan disebut mata air artesis. Air artesis dapat diperoleh melalui pengeboran. Sumur pengeborannya disebut sumur artesis. Selanjutnya, pola air. Pada gambar ini bisa kita lihat dengan jelas yang mana aliran air freatis, yang mana artesis, serta letak mereka pada lapisan tanah. Selanjutnya adalah pola aliran sungai. Terdapat 7 jenis pola aliran sungai. Yang pertama adalah paralel. Paralel merupakan pola aliran sungai yang terdapat pada suatu daerah yang luas dan sangat miring. Akibat kemiringan ini, gradien sungai menjadi besar sehingga dapat mengalirkan air ke tempat terendah dengan arah yang hampir lurus. Pola ini biasanya terbentuk di daratan pantai yang masih muda dengan lereng asli yang sangat miring ke arah laut. Pola dendritik mempunyai banyak anak cabang yang menjuru ke segala arah lalu berkontribusi membentuk menyerupai ranting pohon yang akhirnya bermuara ke sungai induk. Aliran sungai pola ini mengikuti kemiringan lereng dengan tipe bebatuan homogen dan berada pada lembah berbentuk V. Pola sungai jenis ini menyesuaikan dengan jenis-jenis susunan bebatuan yang ada. Bentuk pola aliran sungai dendritik memiliki artikulasi sebagai panjang sungai per satuan wilayah. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya aliran sungai yang mengalir di atas bebatuan yang kurang resisten terhadap erosi lambat laun akan membentuk sungai rapat. Sementara ketika aliran sungai terjadi pada bebatuan yang resisten terhadap erosi, maka akan membentuk pola aliran sungai yang cenderung lebih renggang. Berikutnya adalah pola aliran radial. Radial berarti menyebar ke segala arah. Sesuai dengan arti namanya, pola ini merupakan pola aliran sungai dengan satu pusat sungai memiliki sebaran aliran sungai ke segala arah. Pola aliran sungai semacam ini dapat ditemui di beberapa sumber mata air di gunung maupun pegunungan yang menyebarkan sumber mata airnya ke segala arah aliran sungai. Selain mata air gunung, contoh lain dari pola aliran sungai ini adalah pola aliran kawah atau magma yang berada pada puncak gunung berapi. Berikutnya ada pola radial sentripetal. Aliran radial sentripetal merupakan pola aliran percabangan anak sungai ke segala arah yang berpusat pada satu mata air. Bentuk dari pola radial sentripetal hampir menyerupai pola aliran radial. Jika pola radial adalah percabangan anak sungai yang berasal dari satu mata air atau induk sungai, pola radial sentripetal sebaliknya, yaitu sebaran anak sungai yang berkumpul pada satu induk sungai. Aliran sungai dari berbagai macam mata air berpusat menuju satu mata air, sehingga membentuk sebaran anak sungai yang mengalir ke satu titik seperti sebuah cekungan besar. Daerah yang mempunyai pola ini diantaranya adalah wilayah Amerika Serikat bagian barat laut. Secara berproses, pola ini berkembang membentuk pola anular. Aliran rektangular memiliki pola aliran yang dipengaruhi dan dikontrol oleh struktur geologi seperti struktur rekahan dan patahan. Biasanya bentuk pola ini terjadi pada daerah bebatuan dengan struktur batuan beku. Pola ini mempunyai ciri bentuk yang lurus, mengikuti daerah patahan, dan mempunyai bentuk sungai yang tegak lurus, dan merupakan kumpulan dari saluran sungai yang mengikuti pola struktur geologi bebatuan tersebut. Berkembangnya pola aliran rektangular terjadi pada bebatuan dengan resistensi terhadap erosi yang mendekati tipe seragam, namun dikontrol oleh rekahan dua arah yang saling tegak lurus. Percabangan dari aliran sungai ini umumnya berbentuk tumpul dengan sungai utama atau sungai induknya. Berikutnya adalah pola aliran trelis.
Kata trellis biasa diartikan sebagai pagar. Pola aliran trellis mempunyai bentuk aliran yang menyerupai pagar yang dikontrol oleh struktur geologi, yaitu lipatan sinklinal dan antiklinal. Pola ini ciri-cirinya adalah kumpulan saluran air membentuk pola sejajar yang mengalir mengikuti arah kemiringan lereng dan tegak lurus dengan sungai utama atau saluran utamanya. Saluran utamanya biasanya searah dengan sumbu lipatan. Pola aliran trellis adalah perpaduan antara sungai konsekuen dan subsekuen. Biasanya bentuk pola aliran trellis banyak ditemukan di sepanjang lembah yang paralel dengan sabuk gunung lipatan. Berikutnya adalah pola aliran anular. Pola aliran anular adalah variasi dari pola aliran radial. Pola ini biasanya terdapat pada dome atau kaldera stadium dewasa, serta terdapat sungai konsekuen, subsekuen, resekuen, dan obsesekuen. Pola anular awalnya adalah dalam bentuk radial. Namun setelah muncul sungai obsekuen menyebabkan sungai tersebut sejajar dengan sungai resekuen, sehingga aliran tersebut akhirnya akan mengarah ke pusat berkumpulnya aliran. Berikutnya adalah zona laut berdasarkan kedalamannya. Dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah zona litoral. Itu adalah daerah di antara garis pasang dan garis surut air laut. Zona litoral terdapat di daerah yang pantainya landai. Lalu pada zona neritik, yaitu sekitar kedalaman 200 meter, sinar matahari masih menembus hingga dasar laut dan terdapat banyak organisme laut seperti ikan, tumbuhan laut, plankton, terumbu karang, lamun, ganggang, dan lainnya. Pemanfaatan zona neritik diantaranya untuk tangkapan ikan, wisata terumbu karang, budidaya rumput laut, dan kerang. Semakin dalam ke zona batial adalah zona laut yang memiliki kedalaman 200 hingga 1500 meter. Ciri zona batial adalah sinar matahari tidak ada lagi dan tumbuhan laut jumlahnya terbatas. Kehidupan biota di sini tidak sebanyak di neritik. Contoh hewan yang hidup diantaranya adalah paus, hiu, lumba-lumba, dan gurita. Pemanfaatan zona batial antara lain untuk penangkapan ikan skala besar dan latihan perang bawah laut. Semakin dalam yaitu zona abisal adalah zona laut yang kedalamannya melebihi 1500 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut. Ciri zona abisal yaitu sinar matahari tiada lagi, suhu sangat rendah, dan tidak ditemukan tumbuhan laut serta jumlah binatang sangat terbatas. Contoh palung laut yang ada di zona abisal yaitu palung laut Banda dengan ketinggian 7.440 meter dan palung Mariana yang merupakan salah satu palung terdalam di dunia yaitu 10.984 meter. Memiliki tekanan hidrostatik tinggi, maka hanya hewan tertentu yang bisa hidup dan beradaptasi dengan lingkungan di zona abisal ini. Pemanfaatan zona abisal antara lain untuk sumur bor minyak laut lepas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.